Jadi kalau lihat di slide yang ini ada kira-kira 30 tempat di mana roket-roket sudah pernah diluncurkan. Nah, tetapi dari 30 ini ada 9 yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sekitar 9. Ya. Nah, di sini kita mau masukkan sekarang biak nih. Jadi, sekarang itu ada sekitar 20 atau 21 yang aktif. Kalau bisa kita memasukkan biak, itu merupakan satu sejarah tersendiri. Ya. Nah, tadi saya waktu Google, ya, saya lihat ternyata biak sudah dipetakan. Biak sudah masuk ke dalam salah satu dijadikan sebagai salah satu tempat peluncuran roket. Ini sudah ada nih. Jadi bukan saya yang bikin slide-nya nih. Ini sudah ada di Google. Jadi ini sudah resmi. Mereka sudah masukin bahwa biak itu sudah menjadi salah satu tempat peluncuran roket. Ya, mungkin karena orang dengar atau baca berita tahun 2020 waktu Pak Jokowi berbicara dengan Pak Elon Musk itu segala macam gitu ya. Tapi yang jelas biak sudah dimasukkan menjadi salah satu tempat peluncuran roket untuk masa mendatang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sedikit tadi Pak Menteri Pak Bambang berbicara mengenai beberapa tempat peluncuran. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa foto-fotonya. Dan saya akan tunjukkan juga bahwa tempat-tempatnya itu bagus, tempat-tempatnya aman, tempat-tempatnya hijau, gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi secara sangat jelek terhadap lingkungan, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia yang namanya Cape Canaveral yang tadi Pak Bambang sebutkan. Cape Canaveral itu lokasinya di sini nih. Itu satu pulau tersendiri. Kalau kita lihat gambar di Google, kelihatannya dia itu tandus, ya. Nanti kita lihat bahwa dia itu tidak tandus. Nah, Cape Canaveral itu dipakai bukan cuma buat peluncuran roket, tetapi juga buat pendaratan. Jadi pesawat-pesawat luar angkasa, kalau kembali dari luar angkasa, itu mereka mendarat di Cape Canaveral. Ya seperti ini. Nah, biak itu bukan itu tujuannya. Itu yang saya pahami dari hasil diskusi saya dengan beberapa tokoh-tokoh biak dan Bapak Dian dari Lapan. Ya, ini dia Cape Canaveral. Kelihatan bahwa di luarnya itu hijau. Ya, jadi pengaruh ke lingkungannya itu tidak terlalu banyak, dampaknya itu tidak terlalu besar, meskipun padahal dia punya pendaratan. Nah, selain itu roket-roket yang diterbangkan dari Cape Canaveral itu roketnya yang besarnya itu luar biasa gitu loh. Mungkin diameternya itu sekitar 5 meter. Karena saya tahu persis betul ceritanya itu karena tesis saya waktu saya mengambil doktor itu material yang saya teliti adalah material yang digunakan untuk membuat roket peluncur pesawat luar angkasa. Ya, roket aluminium itu. Jadi roketnya harus ringan supaya dia bisa bawa beban banyak kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya tahu persis kira-kira ukurannya itu panjangnya sekitar 50 meter, diameternya sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi itu besar. Nah, yang di Lapan itu, yang di biak itu tidak sebesar itu. Begitu ya. Nah, yang di biak itu rencana cuma untuk peluncuran roket. Jadi tidak ada rencana untuk membangun landasan atau membuat tempat pendaratan pesawat luar angkasa. Ya. Yang kedua, ini di Tanakashima, Jepang. Ini di selatan Jepang juga diletakkan di satu pulau. Ini dia pulaunya. Terus kemudian ini dia lokasinya. Nah, ini lokasi persisnya itu di sini nih. Ya. Di sini ada Ada skala. Skalanya itu 1 kilometer. Jadi kelihatan bahwa jarak dari tempat ini, dari tempat peluncuran itu, cuma buat meluncurkan roket ya, tidak ada buat pendaratan pesawat. Itu jaraknya sekitar 2 atau 3 kilo ke tempat pemukiman. Terus kemudian lokasinya pun mereka menjaga dengan baik supaya hijau. Nah, ini untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki dampak yang terlalu jelek gitu terhadap lingkungan. Dia tidak punya dampak nuklir, dia tidak punya bahan bakar yang berbahaya untuk lingkungan, atau yang tadi Pak Heri bilang itu nanti perempuan tidak bisa melahirkan seperti itu loh. Nggak ada gitu loh. Kalau memang ada seperti itu, orang Jepang pasti sudah ribut juga gitu. Ya. Jadi tempatnya hijau, ini kelihatan banget gitu loh. Hijau tempatnya. Satu lagi nih, saya tunjukin. Ini dia sekarang yang di Selandia Baru. Ya, ini yang terbaru. Ini yang terakhir kira-kira 2-3 tahun lalu mereka bikin. Jadi Indonesia di situ, Australia di situ, Selandia Baru di sana. Kita lihat secara dekat. Ya, ini dia Selandia Baru. Jadi saya waktu itu 16 tahun saya bekerja di Selandia Baru, tepatnya saya tinggal di kota Auckland. Nah, buat Bapak Ibu tahu, Selandia Baru adalah negara yang bebas nuklir. Ya, kami tidak punya nuklir sama sekali di sana, karena itu negara yang paling hijau. Ya, jadi tapi kemudian bisa diizinkan oleh pemerintah, bisa diizinkan oleh masyarakat setempat untuk dibuat tempat peluncuran roket, gitu ya.
cuma untuk meluncurkan roket. Saya kasih lihat tempatnya. Ini dia ujung pulaunya. Ini dia tempatnya dari atas, dari foto dari satelit. Ini dia lokasinya nih. Ya, jadi persis di pinggir pantai. Dan lihatlah di sekitarnya itu hijau semua gitu loh. Ya, semuanya hijau. Karena memang lokasinya di pinggir pantai, terus kemudian alamnya dijaga, kompleksnya juga tidak terlalu besar. Mungkin sekitar 300 kali 300 meter kira-kira seperti itu. Jadi nggak terlalu besar. Karena cuma buat peluncuran roket ya. Nggak ada airportnya, nggak ada bandaranya. Nah, ini juga dilihat dari atas, ini lihat dari samping, ya. Ini dilihat dari samping atas. Ini bukan peluncuran loh ya. Ini tuh tempat cuman dia diassembly di sini roketnya, dipasang di situ, disambung-sambung di situ, terus kemudian dibawa ke sini misalnya gitu loh. Ya. Dari sini kelihatan juga, ini tempat assembly-nya di sini. Ini kelihatan di sebelahnya ada sapi, ini ada sapi yang hitam-hitam nih, ini ada kuda, ada domba, segala macam gitu loh. Jadi menurut saya masih sangat aman. Kira-kira gitu loh. Karena apa? Karena peluncurannya itu juga mereka cuma bikin mungkin 1 bulan 1 kali atau 1 bulan mungkin 2 kali gitu loh. Nah, pada saat peluncuran memang cukup ribut kira-kira begitu ya. Kira-kira cukup ribut dan ada asap-asap gitu loh. Tetapi tidak makan waktu lama, paling 1 jam juga asapnya hilang gitu loh. Suaranya juga hilang, gitu kan? Nah, ini kalau misalnya ini berbahaya buat lingkungan, pemerintah New Zealand pasti tidak akan mengizinkan terjadi dibuat di situ. Karena di sebelah sini itu ada domba-domba, ada sapi-sapi yang dimakan oleh penduduk. Kira-kira begitu. Ya, tetapi memang lokasi pemukiman penduduk itu cukup jauh, mungkin sekitar 3 sampai 5 km. Karena memang tempat ini cukup terpencil. Nah, ini lihat dari atas sebelum peluncuran. Ya. Ini saya tunjukin ukurannya kira-kira seperti itu. Jadi ukurannya itu 300 meter. Ya, ke sini mungkin sekitar 100 atau 200 meter, ke sana sekitar 300 meter. Jadi nggak panjang-panjang banget gitu loh, nggak besar-besar sekali. Karena memang itu cuma cukup buat meluncurkan roket yang membawa satelit, kira-kira seperti itu. Ya, bukan buat nuklir dan juga tidak ada buat rencana buat pendaratan pesawat luar angkasa. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan biak? Bagaimana dengan biak? Ini tadi yang Pak Bambang tadi sebutkan itu beberapa kali ekuator atau garis khatulistiwa. Ini garis khatulistiwa nih, saya sudah bikin di situ. Warnanya merah. Nah, kota Biak itu letaknya di sini. Pak moderator bisa lihat ya, anak panah saya ini ya. Lihat Pak ya. Ini kota Biak di sini letaknya. Ya. Kota Biak di situ artinya apa? Kota Biak dengan ekuator itu sangat berdekatan, sangat bertetanggaan. Cuman minus 1 derajat katanya, tadi kata Pak Bambang. Jadi itu kalau misalnya mau dikembalikan ke situasi di Biak, itu jarak antara misalnya antara kantor bupati dengan gedung wanita. Misalnya Pak Heri mencari Obet atau mencari Abner, dia nggak usah jauh-jauh cari ke Ritz, nggak usah jauh-jauh cari ke Angkasa, nggak usah jauh-jauh cari ke lampu merah gitu. Dia tinggal teriak dari sebelah. Abner, kau datang dulu, atau Obet, kau datang. Karena memang jaraknya sangat dekat. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau diluncurkan dari Biak, itu dalam beberapa menit itu sudah sampai di tempat orbit. Begitu ya. Jadi bahan bakarnya nggak perlu besar-besar, banyak-banyak sekali gitu loh. Satu. Yang kedua, kita juga lihat di sini nanti, ya. Pulau Biak itu letaknya di situ, dan di luar sana, di depan sana itu sudah Samudra Pasifik. Jadi kalau ada masalah, itu kan mereka bisa atur koordinatnya dengan komputer ya. Jadi mereka akan diluncurkan ke atas. Kalau ada bermasalah akan jatuh ke air, ke Laut Pasifik itu, ya. Dan itu karena tidak punya radiasi nuklir segala macam, itu ya seperti barang jatuh ke air. Terus kemudian ya kalau kena ikan ya ikannya mati gitu loh. Tetapi tidak akan mempengaruhi ekosistem atau perikanan di daerah situ gitu. Nah ini dia lokasinya. Jadi ini kota Biak di sini. Kemudian Maneru dulu tempat saya tinggal itu sekitar sini, Maneru. Kemudian Korem di situ dan desa Saukobia itu di ujung situ tuh. Jadi tempat yang bakal dibuat itu ada yang saya kasih warna merah ini nih. Ya. Jadi itu kecil gitu loh. Tidak terlalu besar. Nah, dari situ kita lihat juga ini nih. Ini nanti rencana dibuat room kontrolnya seperti itu. Ini kantor dan kemudian tempat istirahat dan mungkin tempat tinggal karyawan untuk sementara misalnya. Dan itu tempat peluncuran tuh di situ. Jadi ini roketnya akan dibangun di situ, mungkin dibikin di tempat lain, tapi kemudian dibawa ke gedung ini, kemudian disambung-sambung, dipasang segala macam, kemudian dibawalah ke sini pakai truk misalnya gitu ya, pakai trailer ya, dibawa ke sini, itu jaraknya mungkin 100 atau 200 meter, baru kemudian diluncurkan. Kalau ada masalah dia akan jatuh ke laut. Kalaupun tidak ada masalah, dia akan terbang ke atas, satelitnya setelah di drop, roketnya akan jatuh ke laut.
itu lebih aman dibandingkan jatuh ke hutan. Begitu kira-kira ya. Jadi memang ini dari faktor keamanan itu sangat-sangat aman. Kalau bapak-bapak lihat atau ibu-ibu lihat semua, tadi yang saya tunjukin itu, semua tempat peluncuran roket itu di dekat laut, di pinggir laut. Karena itu memang dari segi faktor keamanan. Kira-kira begitu. Nah, yang di Biak itu memang tujuannya cuma untuk peluncuran roket. Seperti di Selandia Baru atau seperti di Jepang. Itu tidak ada tujuan untuk membangun pendaratan pesawat luar angkasa. Jadi tidak akan dibikin airport, tidak akan dibikin landasan yang panjangnya 2 atau 3 kilometer. Seperti itu. Daerah ini kira-kira mungkin kira-kira 500 atau 500 meter atau mungkin 1 kilometer paling besar. Kira-kira dari sana ke sini gitu. Nah, Korem ini tempatnya bagus karena saya ingat dulu waktu kami SD, SMP atau SMA ya sama teman-teman kami suka pergi ke sana piknik. Kalau nggak salah di sini tuh ada sungai gitu loh. Tempat piknik yang cukup bagus. Nah, ini akan membuka tempat pariwisata juga buat orang-orang dari luar karena di sepanjang pantai timur Biak ini atau pantai barat itu juga banyak lokasi-lokasi pariwisata ya. Nah, ini kira-kira 2 slide saya yang terakhir. Jadi Biak Space City itu yang akan dibuat adalah tempat peluncuran roket. Itu bukan untuk peluncuran dan pendaratan pesawat luar angkasa. Jadi tidak akan makan space, tidak akan makan tanah terlalu banyak gitu ya. Mungkin mereka sudah punya tanah di sana, yang setahu saya 8 sudah punya tanah cukup besar, tetapi katanya yang akan dipakai itu cuma sekitar 20% dari sekitar 100 hektar itu. Ya, sekitar 20%. Nah, terus kemudian dari konsekuensi dari ini adalah Biak itu akan menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Tambahan lain adalah infrastruktur di sana itu akan bertambah. Ya, jalan ke Korem mungkin akan dibangun lebih bagus atau mungkin akan dibikin pelabuhan dari sana. Ya, bangunan-bangunan, perumahan-perumahan itu juga akan dibuat oleh pemerintah. Terus kemudian ini seperti Pak Bambang tadi bilang, ini akan menampung tenaga kerja, baik itu selama proses pembangunan proyeknya itu atau dalam masa operasional. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini juga akan membantu promosi pariwisata di Biak karena ada banyak lokasi di Biak yang belum dipromosikan untuk snorkeling misalnya, gitu ya, untuk penyelaman. Itu sangat-sangat banyak dan sangat bagus. Karena saya ingat Bung Ferry sering posting foto-foto kalau dia lagi main-main ke Biak. Jadi dulu waktu kami di Biak itu tahun 83 80-an itu paling kita cuma tahu water basis sama Bosnik. Cuma 2 itu saja. Sama sekali-sekali ke Korem gitu ya. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa tempat pariwisata di Biak itu sangat banyak, masih sangat banyak. Yang berikut itu akan meningkatkan perekonomian persis seperti tadi Pak Bambang sebutkan, perhotelan mungkin, penginapan, restoran, transportasi, airport dan segala macam. Ya, itu menjadi semakin sibuk dan tentunya itu juga akan membantu menampung pekerja. Kemudian kemarin juga saya berbicara dengan Pak Heri, beliau juga punya rencana untuk menyekolahkan anak-anak Papua, ya, untuk pergi sekolah ke universitas supaya apa? Supaya ada transfer teknologi. Jadi kita bukan cuma terima teknologinya, tapi orang-orang Biak pun tahu teknologinya itu seperti apa dan mereka bisa menjalankan itu nantinya dengan sendirinya gitu loh. Jadi tidak usah tergantung dari orang Amerika, tidak usah tergantung dari orang Jepang, tidak usah tergantung dari orang Cina atau mungkin dari orang Rusia. Kenapa? Kita bisa ditipu kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris gitu ya, kalau kita nggak bisa negosiasi, kalau kita nggak tahu teknologinya, itu kita bisa ditipu. Jadi saya dukung rencana Pak Heri itu sangat bagus dan teman-teman dari Biak banyak yang pintar-pintar, jadi itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Slide saya yang terakhir, ya, saya usulkan supaya kita semua dengan masyarakat, mari kita dukung rencana ini, karena saya percaya betul dengan masa kepemimpinan Pak Jokowi, ya, dan rekan-rekan menterinya dan para stafnya itu proyek-proyek besar itu bisa berjalan. Ya, kita sudah lihat bahwa ada Trans Papua, ada Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan beberapa tahun lalu juga Pak Jokowi sudah membuat harga bensin misalnya itu sama, harga di Papua sama di Jawa misalnya sama. Itu tidak mudah gitu loh. Dan saya percaya dengan tingkat kejujuran dan tingkat moralitas Pak Jokowi dan rekan-rekan gitu. Dan ini juga saya percaya diteruskan ke pemerintah di Papua dan pemerintah di Biak. Tapi ya saya berharap juga para anggota pemerintah di Papua atau di Biak khususnya itu dengan jujur melakukan negosiasi dengan senang hati, dengan terbuka melakukan negosiasi dan pembicaraan dengan
dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama dengan masyarakat yang mungkin akan terpengaruh karena tanahnya mungkin kepake harus dibeli buat itu. Kira-kira seperti itu. Dan saya sangat mendukung supaya Biak ini menjadi lebih maju. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih buat semua. Tabea.